Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang teknik evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, dan kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain yaitu metode analisis, metode review, dan metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi yaitu metode eksperimental, metode observasi, dan metode query. Ada 3 tujuan utama dari evaluasi. Yang pertama, melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Yang kedua, melihat efek interface bagi pengguna. Yang terakhir, mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Ada juga jenis lainnya, yaitu participatory design, yang berarti masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan lingkungan yang ideal. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama, sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu yang pertama, cognitive walkthrough. Suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dengan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Yang kedua ada heuristic evaluation. Hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Tujuan dari heuristic evaluation adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Yang ketiga ada review based. Evaluasi antara psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang baik. Yang terakhir ada model based. Pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Ada metode empirik. Satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Dalam bentuk dasar, ada sejumlah faktor penting terhadap keseluruhan kehandalan eksperimen yang harus dipertimbangkan dalam perancangan eksperimen. Adapun faktor-faktor tersebut ialah subjek, variabel, dan hipotesis. Hipotesis merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen. Perancangan eksperimen ada 2, yaitu batch-in group, atau masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, dan within group. Setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda. Ada pengukuran statistik, yaitu discrete variable menggunakan jumlah yang terbatas dari suatu nilai atau tingkatan contoh. Contoh warna layar monitor yakni red, green, atau blue. Yang kedua ada continuous variable menggunakan jumlah berapapun atau batas atas maupun batas bawah, contohnya ketinggian seseorang atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada teknik observasi. Yang pertama, think alone. Cara yang populer dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi user. Evaluator melihat dan merekam aksi pengguna user dengan berbagai teknik. Konsekuensinya,
User ditanyai untuk mengelaborasikan aksinya dengan thinking alert, menjelaskan apa yang mereka percaya terjadi, mengapa mereka mengambil tindakan, apa yang mereka coba kerjakan. Yang kedua, ada analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user. Yang pertama, record and pencil, audio recording, video recording, komputer logging, dan user notebook. Teknik observasi. Automatic Protocol Analysis Tool. Evaluator dapat menemukan sekumpulan tombol yang mengidentifikasikan event yang berbeda. Tombol digunakan dalam sesi perekaman untuk mencatat video dengan not. Selama sesi, user bekerja pada workstation dan direkam menggunakan video dan juga logging sistem dan audio. Yang kedua ada post-track Waltrop. Waltrop dibuat untuk mengatasi masalah dengan merefleksikan kembali ke subjek aksi mereka setelah event. Apakah ditulis atau direkam, diputar kembali ke subjek untuk memberikan komentarnya atau langsung ditanya oleh anak. Ada pula teknik query, yaitu interview. Menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Yang kedua ada kuesioner, metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan itu karena pertanyaan sudah tersedia tetapi dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi. Ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, jenis ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, siapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, yang terakhir sumber yang tersedia. Terima kasih. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat untuk